Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita bersama. Dan seterusnya bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, saya yang bernama Abdul Basit Razak Lubis, mahasiswa dari Staidiniah dari kelas 3D, insyaallah akan memaparkan makalah kami ataupun bercerita sedikit tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah pendirinya yang bernama Muawiyah bin Abi Harbin bin Umayyah bin Abdi Syamsi bin Abdi Manab yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Yang setelah Muawiyah ini diangkat menjadi khalifah, ia menukar sistem pemerintahan dari teodemokrasi menjadi monarki ataupun yang disebut kerajaan ataupun dinasti, dan sekaligus memindahkan ibu kota dari Madinah menuju ke Damaskus, yaitu tempat dia menjadi gubernur sebelum diangkat menjadi khalifah. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah Islam di kota Makkah. Ia beriman dalam usia yang sangat muda dan ikut hijrah bersama Nabi ke kota Yathrib ataupun Madinah. Di samping itu, ia termasuk salah seorang pencatat wahyu dan ambil bagian dalam beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa daulah dinasti Bani Umayyah. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti di zaman peradaban Islam ataupun permulaan Islam. Hanya ada sedikit perkembangan ataupun peningkatan sesuai dengan perkembangan daulah Islamiyah sendiri. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam itu dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertumbuhan Islam yang berlangsung sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sampai akhir masa dinasti Bani Umayyah. Sehingga karena masih dalam masa pertumbuhan, hanya ada sedikit kemajuan seperti yang diterangkan di atas. Kemajuan ini hanya diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah, yaitu filsafat dan ilmu eksakta, di samping juga ilmu-ilmu agama yang sudah berkembang sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya berkembangnya ilmu-ilmu pada zaman ini, salah satunya adalah faktor pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang lebih suka pada membangun kekuatan pemerintahan ataupun politik yang cenderung nantinya akan menjadi pemerintahan yang otoriter. Dan pada zaman daulah Bani Umayyah ada 3 gerakan yang berkembang dengan sendirinya. Di antaranya adalah gerakan ilmu agama, yang kedua adalah gerakan filsafat, dan yang ketiga adalah gerakan sejarah. Yang pertama kita akan membahas tentang gerakan ilmu agama. Gerakan ilmu agama ini di bidang ini dapat dipisah-pisah menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama lembaga dan pusat pendidikan Islam. Pada zaman ini masjid menjadi sebagai semacam lembaga, pusat kehidupan ataupun kegiatan
ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang dipelajari membahas tentang kemajuan agama. Seorang ustaz duduk dalam masjid dan murid-murid di sekelilingnya mendengarkan pelajaran yang dijelaskannya. Kadang dalam satu masjid itu ada beberapa halaqah dengan ustaz dan pelajaran yang berbeda-beda. Kadang pula seorang ustaz menggunakan rumahnya untuk dipakai tempat belajar. Yang kedua itu adalah bagian materi bidang ilmu pengetahuan ataupun materi-materi ilmu agama yang berkembang pada zaman ini dimasukkan dalam kelompok al-ulumul islamiyah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran, Al-Hadith, Tarikh, dan ulumul lisaniyah dan jugrafiyah atau yang disebut tentang ilmu bumi. Yang kedua, gerakan yang berjalan dengan sendirinya pada masa Bani Umayyah ini adalah gerakan filsafat. Gerakan filsafat muncul di akhir zaman Daulah Bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Gerakan filsafat muncul di akhir zaman Daulah Bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Pemikiran teologis dari agama Kristen sudah berkembang lebih dulu sebelum datangnya Islam dan masuk ke lingkungan Islam secara sengaja untuk merusak akidah umat Islam itu sendiri. Gerakan yang ketiga yang bergerak dengan sendirinya pada masa Bani Umayyah ini adalah gerakan sejarah. Pada zaman Bani Umayyah, gerakan sejarah menghasilkan tarikh yang terbagi dalam dua bidang besar. Yang pertama teman-teman namanya tarikh Islam, yaitu tarikh kaum muslimin dengan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka. Sumber tarikh dalam bidang ini adalah dari amal perbuatan mereka sendiri. Sedangkan tarikh yang kedua adalah tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain dengan yang dipelajari dan disalin dengan sungguh-sungguh sejak zaman Bani Umayyah. Hal ini dikarenakan khalifah mereka termasuk orang-orang yang paling gemar untuk mengetahui orang-orang ternama dari tarikh bangsa lain sendiri. Bentuk ataupun pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pola pendidikan pada periode Bani Umayyah telah berkembang jika dilihat dari aspek pengajarannya. Walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang dulu. Pada masa ini peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar benua Asia yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Di antara pola yang digunakan adalah yang pertama pola kutab yang diambil dari kata kataba yang berarti menulis ataupun maktab tempat menulis. Jadi pola yang digunakan adalah tempat belajar menulis. Yang kedua adalah pola yang digunakan adalah dengan menggunakan masjid, yakni anak-anak yang sudah selesai belajar di kutab ataupun belajar menulis akan dinaikkan ke tingkat menengah, yaitu di masjid untuk mendalami ilmu agama, ilmu tafsir, al-hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya. Dan pola yang ketiga digunakan adalah majelis sastra. Anak-anak yang sudah selesai belajar di masjid dan akan diikutkan dalam majelis sastra untuk memperdalam ilmunya dalam bidang kesusastraan. Walaupun demikian, pada periode Bani Umayyah ini dapat disaksikan adanya gerakan penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis seperti ilmu kimia, kedokteran, ilmu tata laksana, dan seni bangunan. Pada umumnya, gerakan penerjemahan ini terbatas keadaan orang-orang tertentu dan atas usaha sendiri, bukan atas dorongan negara dan tidak pula dilembagakan. Oke,
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang baik-baiknya dapat kita ambil hikmahnya. Akhirul kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.